Kita masih dalam tema ini, Created to Dream, diciptakan untuk bermimpi. Dan kita udah bicara tentang fase pertama tentang impian, kita udah bicara tentang fase kedua tentang mengambil keputusan, kita udah bicara tentang penundaan bisa terjadi. Kadang-kadang Tuhan memberikan kita ruang tunggu untuk kita berada di sana sementara. Dan hari ini, Saudara, di fase keempat kita mau belajar tentang kesulitan. Bahkan di saat kita sudah keluar dari ruang tunggu, Tuhan Yesus sudah beritahu kepada kita bahwa dalam dunia ini, kita bakal ngadepin masalah. Betul nggak? Selama kita masih bernapas, selama kita masih hidup, kita bakal mengalami yang namanya masalah. Entah itu masalah yang kecil, entah itu masalah yang besar, setiap kita bakal mengalami masalah. Jadi pertanyaannya adalah bukan bagaimana supaya kita tidak mengalami masalah, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana supaya kita bisa meresponnya dengan betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pada akhirnya, Saudara, respon kita ketika menghadapi masa-masa sulit akan mengungkapkan kedewasaan kita secara rohani maupun secara emosional. Karena sejujurnya, waktu semua lagi dalam keadaan baik, semua itu orang baik. Betul nggak? Waktu kita lagi nggak ada masalah, semua kita adalah orang baik. Betul? Waktu jalan nggak macet, semua kita sabar. Betul nggak? Tapi kalau sudah suasananya sedang punya masalah, di jalan macet, saudara sedang sakit gigi contohnya, tentu saja tidak gampang untuk jadi orang yang baik. Betul, saudara? Dan karena itu memang kita perlu tahu, memang Tuhan Yesus sudah ngomong dari awal bahwa selama kita hidup, kita bakal mengalami berbagai macam masalah dan penting untuk kita belajar bagaimana meresponnya. Hari ini saya ngajak kita melihat dari seorang bernama Paulus, saudara. Karena saya rasa tidak cuma di antara para rasul, Paulus adalah orang yang mengalami terlalu banyak masalah. Kalau saudara baca nih di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 28, Paulus pernah bersaksi bahwa dibandingkan para rasul lainnya, dia berkata, dibandingkan 11 rasul lainnya, dia berkata, aku telah bekerja jauh lebih keras dibanding yang lain. Dia mengatakan bahwa aku lebih sering dipenjara, dipukuli, dicambuk sampai mati. Dikatakan dibanding rasul-rasul lainnya, dia menghadapi resiko kapal karam 3 kali, tenggelam di laut lepas 1 malam sehari, pernah melawan para perampok, terancam oleh matahari dan badai laut, dan dikhianati oleh orang-orang yang aku kira sebagai saudara. Dia mengatakan bahwa banyak malam yang dihadapi itu panjang dan sepi tanpa tidur, sering tanpa makan, diterjang hawa dingin, mengalami ketelanjangan. Dia berkata begini, waktu itu dia bersaksi, dibanding dengan para rasul lainnya, mungkin aku yang paling susah. Dan sejujurnya, kalau kita pikir-pikir juga, dibanding kebanyakan kita, hidup kita tidak sesusah Paulus ngalamin, betul nggak? Kita belum pernah di penjara, kebanyakan kita. Kita belum pernah mungkin harus telanjang di jalan. Kita belum pernah tenggelam lalu di laut lepas selama 1 malam 1 hari. Dan apa yang Paulus lakukan, saya rindu, bakal menginspirasi kita untuk mengalami Tuhan yang sama. Amin. Karena inilah yang Paulus ngomong, saudara. Kita bisa baca sama-sama dalam versi Alkitab The Message. Di depan ada, kita baca 1, 2, 3. Kami tidak menyerah, bagaimana kami bisa menyerah? Meskipun di luar sering terlihat segala sesuatunya pada kami berantakan, di dalam, di mana Allah membuat hidup baru, tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa kasih karunia-Nya. Ini yang Paulus ngomong. Dengan segala kesulitan yang sudah alami, dia berkata, kami nggak nyerah. Bagaimana kami bisa nyerah? Karena meskipun di luar, secara penampilan, secara penampakan, segala sesuatu terlihat berantakan, tetapi Paulus percaya di dalam, dia percaya Tuhan membuat hidup yang baru, dan tidak ada satu hari pun dikatakan berlalu tanpa kasih karunia Tuhan dia alami. Saya rindu, saudara, bahwa semua kita lewat firman Tuhan hari ini, kita bakal mengimani dan mengalami yang sama seperti Paulus. Kita bisa percaya bahwa tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa kasih karunia Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Dan karena itu kita perlu belajar bagaimana Paulus meresponi begitu banyak masalah yang dia punya. Bagaimana dia bisa merespon dengan baik. Saya ngajak saudara baca Alkitab kita cukup panjang hari ini. Kita bakal baca bergantian. Kita buka Kisah Para Rasul 27 ayat 9 sampai 15, ayat 18 dan ayat 20 sampai 22.
Mari kita buka Alkitab Saudara, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 9 sampai 15. Yang bawa handphone silakan lihat di handphone, kalau tidak Saudara bisa lihat juga di depan. Tapi saya rindu Saudara buka Alkitab Saudara. Kisah Para Rasul 27 ayat 9 sampai 15. Lalu nanti loncat ayat 18. Habis ayat 18 kita loncat ke 20 sampai 22. Kisah Para Rasul 27 yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Kalau gitu mulai daripada saya kita bakal baca bergantian. Ayat 9. Sebenarnya itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan, mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan, karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Ayat 18. Ke-20, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Tapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Nah, kalau saudara belum pernah baca bagian ini di Alkitab, ini sebuah kisah yang menarik, saudara. Jadi ceritanya adalah Paulus itu dia pergi memberitakan Injil kemana-mana. Dan suatu saat dia ditangkap karena memberitakan Injil, dia ditahan, dia dihadapkan kepada orang pengadilan di daerah itu, di Kaisarea. Lalu karena dia merasa pengadilannya tidak adil, lalu dia berkata, aku mau naik banding kepada Kaisar. Dan karena dia naik banding kepada Kaisar, akhirnya bukan maunya Paulus, tapi untuk dia pergi dari Kaisarea, pergi kepada kota Roma, dia harus naik kapal. Jadi Paulus itu naik kapal ini bukan karena dia mau. Dia itu sebagai tahanan. Dia naik kapal ini menuju Roma dari tempat itu. Dan waktu kapal ini berhenti-berhenti, jadi waktu zaman dulu, kapal tidak bisa berlayar langsung begitu jauh, nggak bisa. Jadi harus stop, lalu lanjut lagi, stop, lalu lanjut lagi. Lalu di sebuah pantai kecil, Paulus sudah ngomong nih, udah peringatkan mereka. Aku dengar Tuhan ngomong, jangan berlayar, tunggu dulu. Karena kalau kita berlayar sekarang, kapal ini bakal celaka. Itu yang terjadi, yang kita baca pada ayat-ayat yang tadi itu sudah baca berikutnya. Tapi walaupun kaptennya sudah dikasih tahu, orang-orang dalam kapal sudah dikasih tahu, mereka nggak sabar, mereka lebih dengerin kata orang daripada apa kata Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka mengalami bencana ini. Tanpa Paulus mau, karena dia tahanan, dia akhirnya ikut juga masuk ke dalam kapal, berangkat juga, dan akhirnya mereka mengalami badai selama berhari-hari. Menurut ahli, setelah dihitung dari jarak dari pantai, kira-kira waktu perjalanan, kira-kira Paulus itu mengalami 14 hari terombang-ambing di tengah lautan tanpa bisa lihat sesuatu karena badainya begitu luas, begitu kuat. Saudara bayangkan, kalau saudara berada di tengah laut, kapalnya nggak bisa apa-apa lagi. 14 hari dikatakan Paulus nggak lihat matahari, nggak lihat bintang. Nggak tahu lagi pagi atau malam.
dan mereka semua udah lelah semua, sampai akhirnya mereka buang muatan-muatan kapal, termasuk hal-hal yang penting, termasuk makanan. Bagaimana perasaan saudara mengalami kesulitan seperti itu? Dan hari ini saya mengajak saudara belajar daripada respon Paulus, bahwa sesungguhnya setiap kali menghadapi kesulitan, ada 3 hal yang kita perlu lakukan. Yang pertama tentu saja adalah kita perlu temukan penyebabnya. Tanyakan sama diri kita sendiri, mengapa kita mengalami situasi sulit ini? Dan sesungguhnya saudara, cuma ada 4 penyebab mengapa kita itu mengalami kesulitan. Yang pertama adalah karena salah diri kita sendiri, yang kedua adalah karena salah orang lain, lalu kita jadi korban. Yang ketiga adalah menurut Alkitab, iblis bisa menyebabkan kita mengalami kesulitan, seperti Ayub, diizinkan oleh Tuhan. Lalu akhirnya kita mengalami kesulitan. Dan penyebab keempat adalah, kalau saudara bertanya-tanya, betul, kita bisa jadi mengalami kesulitan karena Tuhan mengizinkan masalah datang dalam hidup kita. Mengapa Tuhan mengizinkan masalah datang ke dalam kehidupan kita? Bisa jadi Tuhan pengen dapatkan perhatian kita. Kita udah berlalu terlalu jauh tanpa Tuhan, kita berjalan begitu jauh ke arah dari Tuhan itu menjauh. Dan Tuhan berikan kita masalah demi masalah supaya kita ingat, kita sadar, kita dapatkan perhatian bahwa aku harus ingat Tuhan kembali. Atau Tuhan mengizinkan masalah datang dalam hidup kita untuk menguji kita, supaya kita naik kelas, kita jadi lebih baik lagi. Atau Tuhan berikan pada kita masalah demi masalah datang untuk membentuk karakter kita. Dan tadi yang Paulus alami adalah salah siapa? Sampai dia naik ke kapal, salah siapa? Salah orang lain, dan tentu saja Tuhan mengizinkan. Betul? Sama kayak Ayub, dia diserang siapa? Iblis. Tetapi sesungguhnya selalu ada prinsip, ada faktor di mana Tuhan mengizinkan kita mengalami itu. Tapi apakah karena Tuhan jahat? Apakah Tuhan jahat sama kita lalu kita mengalami kesulitan? Tentu saja tidak. Tetapi karena sekali lagi Tuhan pengen membawa kita menjadi orang yang lebih baik, lebih kuat, lebih punya kedekatan dengan Tuhan. Karena sesungguhnya setiap kesulitan yang datang, waktu kita menangkan bersamaan dengan Tuhan, itu bakal membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin menjauh. Amin? Amin? Yang pertama tentu saja adalah kita temukan penyebabnya dulu. Kira-kira salah siapa ya? Salah diri saya sendiri, orang lain, atau ada iblis di sini yang perlu kita tengking, atau Tuhan. Dan yang kedua adalah temukan pelajarannya. Karena sekali lagi, Tuhan ingin mengajari kita, ingin mengembangkan karakter kita melalui masalah-masalah. Dan kalau saudara bertanya-tanya, mengapa kita mengalami masalah yang sama 2-3 kali? Itu berarti mungkin di kesempatan pertama kita kena masalah, kita belum belajar. Kena kedua, kita belum belajar. Sampai kena ketiga, kita belajar. Karena apa? Karena Tuhan pengen kita jadi lebih baik dari waktu-waktu. Dan sekali lagi, bukan karena Tuhan jahat. Tuhan melakukan ini karena dia lebih tertarik pada karakter kita ketimbang kenyamanan kita. Karena Tuhan itu lebih tertarik untuk menjadikan kita seperti Kristus ketimbang membuat segala sesuatunya mudah bagi kita. Kalau saudara dengarkan ada pengajaran yang mengatakan demikian, oh kalau jadi orang Kristen pasti jadi sukses, pasti jadi lancar, pasti selalu sehat, nggak bakal sakit. Saudara perlu tahu sekali lagi, bagi Tuhan lebih tertarik untuk menjadikan kita seperti Kristus, semakin serupa Kristus, ketimbang membuat segala sesuatu mudah bagi kita. Dan waktu kita lagi punya masalah, kita perlu temukan penyebabnya, temukan pelajarannya mengapa kita mengalami ini, dan ini yang kita bakal banyak bahas di sore hari ini. Kita perlu tentukan respon kita. Bagaimana seharusnya saya merespon
menghadapi kesulitan-kesulitan yang saya sedang alami. Karena sebenarnya kita cuma punya 2 hal Saudara, kita cuma punya 2 pilihan, kita bakal jadi lebih baik atau kita bakal menjadi pahit. Dalam bahasa Inggris, itu menarik, katanya adalah better atau bitter. Cuma satu huruf selisih, bedanya itu tipis sekali. Tapi respon kita terhadap kesulitan-kesulitan yang datang kepada kita, bakal membuat kita mau memilih jadi orang yang lebih baik, seperti yang Tuhan mau, atau kita bakal jadi orang-orang yang kepahitan, dan kemudian akhirnya tidak menikmati hal-hal yang Tuhan mau berikan kepada kita. Nah, respon ini Saudara, yang pertama adalah ada 3 hal yang seharusnya kita tidak boleh lakukan. 3 jangan. Ngomong dulu kanan kiri, 3 jangan. Yang nggak punya kanan kiri, lihat ke belakangnya, bilang, 3 jangan. Oke. Ini 3 hal yang tidak boleh kita lakukan sebagai respon. Yang pertama adalah jangan hanyut. Kalau Saudara baca ayat 15 tadi dikatakan bahwa kapal itu dilanda badai dan tidak dapat melawan angin, jadi kami menyerah dan membiarkan kapal kami terombang-ambing atau hanyut. Saudara bayangkan sekali lagi, kapal itu kira-kira 14 hari tidak ngalamin matahari, tidak melihat bintang, mereka nggak tahu arah, mereka nggak tahu di mana, dan itu yang seringkali terjadi. Kita seringkali kena masalah karena kita nggak tahu tujuan hidup kita apa. Kita nggak tahu prioritas hidup kita apa, kita nggak tahu fungsi kita sebagai manusia itu apa. Kita nggak tahu impian kita itu apa. Jadi di dalam bahasa sekarang, seringkali ada orang yang mengatakan hidup itu mengalir saja. Dan mengalir saja itu, hikmat ini, pengertian ini, itu tidak sesuai dengan yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan tuh ngajarin kita begini, kita harus punya mimpi. Temukan mimpinya Tuhan. Jangan hidup terombang-ambing, jangan hidup penuh ketidakpastian, jangan cuman hanyut, jangan cuman ngalir. Apalagi sesungguhnya, kalau hidup kita cuma mengalir Saudara, kebanyakan yang bakal terjadi adalah kita tuh bakal mengelinding kayak bola salju. Dari punya satu masalah kecil, kita hiraukan, kita abaikan, lalu mengelinding tambah lama tambah besar. Masalah kita dari satu kita biarkan bakal jadi 10. Betul? Pernah alamin? Kalau kita biarkan saja, itu yang terjadi. Yang kedua adalah respon kita yang tidak boleh kita lakukan adalah jangan membuang. Ayat 18 dikatakan, mereka mulai membuang muatan ke laut. Dan ini reaksi umum yang seringkali kita lakukan kalau kita mengalami kesulitan, waktu kita punya banyak tekanan, waktu kita punya banyak stres nggak tertahankan, kita mulai melepaskan apa yang sebenarnya berharga bagi kita. Kita mungkin berkata, "Aku nyerah, aku nggak sanggup lagi. Aku mau stop saja bisnis ini, aku mau stop saja toko ini, aku mau nyerah. Ada kesulitan, aku nyerah saja." Kita mungkin berkata, "Aku mau nyerah saja, pertahankan keluarga ini. Pasanganku terlalu tidak sempurna, aku mau cerai saja." Ada yang mau nyerah saja, nggak mau lanjutin kuliah, stres. Itu persis seperti dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah waktu mereka mulai bingung mau ngapain. Seringkali yang kita lakukan adalah kita membuang apa yang berharga dan Tuhan tidak mau kita lakukan ini. Jangan hanyut, jangan membuang. Dan tentu saja yang ketiga adalah jangan putus asa. Karena apa jangan putus asa? Saudara percaya begini, meski dalam badai sekalipun, di mana seakan-akan memang hidup kita nggak punya kendali. Entah kita lepas kendali,
entah memang keadaan tidak terkendali, tapi saudara bisa percaya demikian, kita punya Tuhan yang selalu memegang kendali. Amin. Akan ada banyak masa di mana saudara sesungguhnya betul-betul saudara lagi belajar sebagai mahasiswa, saudara lagi belajar di sekolah sebagai anak SMA, saudara sedang jadi pebisnis, saudara sedang jadi ibu rumah tangga, akan ada banyak situasi di mana saudara merasa sulit sekali, nyerah saja. Tapi ini yang Tuhan ingin kita tidak lupa, bahwa meskipun kita nggak merasakan kehadiran Tuhan, dia tetap hadir. Amin. Dan meskipun sekali lagi kita seakan-akan nggak punya kendali, kita bisa selalu percaya kepada Tuhan yang memegang kendali. Kita bisa percaya bahwa setiap masalah yang Tuhan berikan kepada kita tidak untuk menetap, tidak untuk selamanya. Dengan penyertaan Tuhan, kita pasti bisa melewati kesulitan demi kesulitan karena anugerah Tuhan. Lalu bagaimana 3 hal respon yang tepat, saudara? Sedikit lagi, saudara jangan ingat wangi harum teh di bawah, ada 3 hal lagi yang terakhir. Apa yang kita harus lakukan kalau gitu? Kalau ini jangan. Ada 3 M, yaitu mengakui, menghadapi, memegang. Ngomong dulu kanan kiri, mengakui, menghadapi, memegang. Yang pertama, sejujurnya saudara, banyak orang tidak melewati bagian yang pertama, yaitu apa? Waktu mengalami kesulitan, tidak mengakui bahwa ada bagian dia yang menyebabkan kesulitan terjadi. Bagi kita itu lebih gampang nyalain orang lain, lebih gampang menyalahkan Tuhan bahkan, lebih gampang nyalahkan iblis, ya kan? Ribut sama suami, lalu pikir kayaknya suami aku ini kesetan kayaknya. Belum tentu. Gitu. Kita perlu lakukan ini yang pertama, kita perlu mengakui bagian kita dalam setiap masalah, dalam setiap kesulitan. Kalau kita memang memiliki masalah, kita harus berhenti menyalahkan orang lain dan mengakui diri kita yang salah. Karena firman Tuhan berkata demikian, orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, tidak bakal pernah berhasil. Tapi kalau dia mengakui dan meninggalkannya, dia mendapatkan kesempatan lagi. Saudara perlu tahu, semua kita itu pernah salah. Amin. Saya pernah salah. Kalau saudara mau tahu, saya ini pernah, sebelum jadi hamba Tuhan, saya ini pernah berantem dengan orang di rumah duka. Saudara bayangin tuh. Nggak tahu yang Bapak Suncian atau siapa yang lebih tua, Koki, pernah ingat nggak kejadian itu? Gitu. Rasanya malu sekali. Setelah waktu itu mikir-mikir, dan itu gara-gara, aduh ada istri saya lagi ya, itu gara-gara seseorang cewek. Nah, ceritanya nanti. Begitu ribut di sana di rumah duka, begitu pulang mikir, malu banget. Ya nggak? Malu banget. Tapi semua kita itu pasti mengalami pernah pasti mengalami kesalahan, saudara. Betul? Tapi firman Tuhan berkata demikian, kalau kita mau akui kesalahan kita, dan kita mau memperbaikinya, bertanggung jawab karenanya, Tuhan berkata kita bakal dapatkan kesempatan lagi. Kalau saudara sedang bertanya-tanya, Tuhan, di mana jalan terbuka dari Tuhan? Mungkin hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu mengakui bagian kita dulu, kalau memang ada masalahnya di kita. Jangan berpura-pura terus nggak ada masalah. Ada bagian yang mungkin memang kita perlu akui. Saya berdoa, saudara bakal menemukannya. Yang kedua tentu saja adalah kesulitan ada untuk kita hadapi. Tuhan tidak bakal membawa kita memutari badai. Tuhan bakal membawa kita melewatinya. Karena apa? Karena kita tidak bakal pernah mengalami keajaiban Tuhan. Sekali lagi, kita tidak bakal pernah mengalami keajaiban Tuhan
Sampai kita itu merasa di situasi di mana kita butuh Tuhan. Amin. Kalau setiap kali kita punya kesulitan kita mundur, setiap kali kita punya kesulitan kita pergi, ya kelihatannya kita nggak punya masalah. Karena begitu ada masalah kita pergi, kita tinggalin. Tapi saudara perlu tahu, Tuhan pengen kita mengakui kemudian menghadapinya karena apa? Karena waktu kita merasa butuh Tuhan, kita bakal mengalami keajaiban Tuhan. Dan untuk itu, kita perlu bersama dengan Tuhan menghadapi setiap masalah. Dan yang ketiga dan terus saja adalah kita perlu pegang janji Tuhan. Saudara perlu tahu, sama seperti Paulus. Paulus sudah ngomong dari awal. Di ayat terakhir dia ngomong begini. Tuhan sudah janji sama saya begini. Semua kita ini bakal selamat. Paulus ngomong kepada kira-kira 200 orang lebih di kapal itu. Tapi kamu tahu, kapal ini bakal hancur. Dan kalau saudara baca kelanjutannya nanti di rumah, Kisah Para Rasul 27. Kapal itu benar-benar hancur. Setiap orang tuh pakai potongan kayu kayak di film-film. Berenang ke pantai terdekat. Tuhan sudah ngomong begini sama kita, sesungguhnya. Betul, Tuhan tuh tidak pernah janji. Saya selalu ingat lagu ini, lagu di dalam KPK kita. Buku yang lama itu ada pujian mengatakan demikian. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tapi dia berjanji bahwa apa? Tuhan selalu menyertai. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tuh segala sesuatunya bakal jadi mudah. Tidak. Tapi Tuhan berjanji, dalam setiap kesulitan akan menjadi pintu bagi Tuhan memberikan pada kita bahkan mukjizat. Amin. Dan karena itu sekali lagi, waktu kita mau mengakui, menghadapi, sambil berjalan, yang membuat kita bertahan adalah kita pegang janji Tuhan. Mengapa Paulus bertahan? Sementara yang lain sudah nggak makan, nggak minum. Mengapa Paulus bertahan? Dan seluruh mereka makan. Ayo makan, kita bakal selamat. Kapalnya bakal hancur, tapi kita bakal selamat. Paulus suruh semua orang makan. Karena apa? Paulus pegang janji Tuhan. Meskipun kapalnya hancur, kita bakal Tuhan selamatkan. Kita bakal melewatinya. Dan meskipun kita kehilangan banyak hal, bisa jadi harga diri, bisa jadi nama baik, bisa jadi sesuatu yang berharga bagi kita. Saudara perlu tahu, meskipun hari ini tampaknya Tuhan mengizinkan hal-hal penting hancur, saudara bisa percaya bahwa seperti Ayub, Tuhan bisa memulihkan segala sesuatu seperti sedia kala, bahkan lebih baik lagi. Amin. Yang paling penting adalah satu hal, pegangan janji Tuhan. Maka saudara, waktu saudara ngalamin fase yang keempat ini, sekali lagi, jangan buang, terutama jangan buang Tuhan, jangan buang nilai-nilai kebenaran Tuhan, jangan melepaskan Tuhan, karena Tuhan berjanji, apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang punya iman, orang-orang pemberani, pejuang-pejuang, yang waktu mengalami masalah, kesulitan kami tidak tinggalkan. Kami bakal mau menghadapinya. Karena kami percaya, kalau Tuhan berada di pihak kami, siapa yang bisa
menyakiti kami. Biarlah Tuhan, sekali lagi, kami sungguh-sungguh percaya bahwa kesulitan ada. Tuhan izinkan kami lewati. Bukan karena Tuhan jahat kepada kami, tapi karena Tuhan pengen berikan pada kami pelajaran demi pelajaran untuk kami jadi semakin kuat, semakin indah, dan semakin memberkati orang-orang. Biarlah sepanjang sore ini, nanti malam waktu kami mau tidur, kami bakal merenungkan respon kami selama ini. Sudahkah seperti yang Tuhan mau? Atau kami masih melakukan respon yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan? Dan biarlah saya berdoa untuk semua kami di GFCC, kami bakal belajar sungguh-sungguh untuk tahu mengakui bagian kami waktu kami salah, untuk berani menghadapinya bersama dengan Tuhan, sambil terus berpegang pada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak bakal pernah meninggalkan kami. Ini kami Tuhan Yesus, Tuhan teguhkan kami, Tuhan tolong kami, karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.